Dia hanya karena keluar rumah mengenakan romini dan menemani orang tuanya memancing di tepi sungai. Namun tidak menyangka baru saja kembali ke perkemahan, sudah diincar oleh seorang pria tua yang berniat buruk. Pria ini tampak sangat mesum, pandangannya terus-menerus berkeliling pada Lisa. Jika dikatakan dia orang baik, mungkin hantu pun tidak akan percaya. Melihat lawan datang dengan niat tidak baik, keluarga sebenarnya tidak berencana untuk tinggal lebih lama. Tetapi ketika mereka baru saja bersiap untuk pergi dengan mobil, roda mobil malah terjebak di tanah, sama sekali tidak bisa bergerak maju. Tidak ada pilihan lain, sang ayah terpaksa meletakkan beberapa kayu di bawah, lalu mundur ke samping, mengarahkan istrinya yang berada di kursi pengemudi utama. Namun sama sekali tidak menyadari, di bawah ban ternyata tersembunyi seutas kawat besi yang tipis dan panjang. Ketika sang ibu menginjak pedal gas, kawat itu seketika melesat keluar, tepat mengenai lengan kiri suaminya. Disertai semburan darah yang banyak, pria tua itu langsung menjerit kesakitan. Lebih buruk lagi, di dalam mobil tidak ada kotak P3, bahkan ponsel pun tidak ada sinyal. Dan dari tingkat luka suami, jika menunggu tanpa penanganan segera, luka tersebut sangat mungkin akan terinfeksi. Setelah berpikir panjang, ibu akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua itu untuk mencari telepon dan meminta bantuan. Sementara Lisa bertugas merawat ayahnya yang terluka. Tanpa disadari, keputusan yang salah ini hampir membuat seluruh keluarga kehilangan nyawa. Setelah menjelaskan semuanya, ibu pun berlari kecil, mengikuti arah di mana pria itu menghilang. Setelah 2,5 menit yang panjang, akhirnya menemukan rumah pemburu di sebuah tanah kosong. Meskipun tidak ada orang di dalam rumah, untungnya pintu tidak terkunci. Karena ini masalah hidup dan mati, ibu tidak memikirkan hal lain. Melihat telepon di dinding, dia segera menelepon polisi. Siapa sangka tidak ada suara sama sekali. Dan ketika dia melihat lebih dekat, ternyata telepon itu tidak memiliki gagang. Begitu dia meletakkan telepon, suara aneh terdengar dari lantai atas. Ada suara berarti ada orang, jadi ibu tidak banyak berpikir, langsung mengikuti tangga ke atas sambil berjalan sambil mengatakan bahwa dia tidak berniat jahat, hanya ingin meminjam ponsel untuk menelepon. Namun, kata-katanya hanya bergema, sama sekali tidak mendapat tanggapan. Sampai di sini, ibu hanya bisa memberanikan diri untuk terus maju. Akhirnya, sebuah pintu kamar yang terkunci menarik perhatiannya. Setelah membuka pelat besi di tengah, pemandangan mengerikan muncul. Tolong bantu saya. Di mana saudara perempuan saya? Di mana saudara perempuan saya? Di mana saudara perempuan saya? Adegan ini benar-benar membuat ibu ketakutan. Dia secara naluriah ingin melarikan diri. Tetapi ternyata pemburu tua itu baru saja kembali ke rumah. Terpaksa, ibu harus kembali dan bersembunyi di kamar mandi di samping. Tidak lama kemudian, pemburu datang untuk mengantar makanan kepada anak laki-laki. Dan bahkan mengoleskan cat kuku padanya. Namun ketika dia mengunci pintu kamar lagi dan sampai di lantai 1, dia menyadari ada yang tidak beres. Telepon yang dipindahkan di dinding serta kopi yang tumpah di meja. Semua tanda menunjukkan bahwa ada orang yang masuk ke rumah. Panik, dia segera mengambil gagang telepon dari bingkai pintu, memasangnya, dan langsung menghubungi rekannya untuk mencari keberadaan orang yang bisa membantu. Kemudian dia menyembunyikan gagang telepon itu, membawa senapan, dan buru-buru keluar. Setelah dia pergi, ibu kembali menemui anak laki-laki itu, dan menanyakan situasinya. Menurut anak laki-laki itu, dia telah dikurung di sini sejak kecil, dan adiknya seharusnya juga dikurung di ruang bawah tanah. Setelah menjelaskan, dia memohon kepada wanita itu untuk membebaskannya. Meskipun ibu juga ingin menyelamatkan orang, dia hampir mencari di semua tempat, tetapi tidak menemukan kunci. Mengingat kemungkinan besar pemburu akan kembali mencari masalah dengan keluarganya, ibu terpaksa sementara meninggalkan upaya penyelamatan dan pergi ke arah suaminya. Seperti yang diduga, pemburu segera menemukan Lisa. Menyaksikan semuanya, dia tidak langsung maju, melainkan diam-diam mengambil tongkat kayu di tanah, memberi isyarat kepada putrinya untuk tidak bersuara. Lalu saat lawan lengah, dia memukulnya dengan keras. Setelah lawan benar-benar pingsan, ibu menyuruh putrinya mencari tali untuk mengikat tangan dan kaki pemburu. Setelah selesai, dia menemukan senapan dari mobilnya dan memerintahkan Lisa untuk menjaga anak itu dengan baik. Untuk segera meninggalkan hutan ini, ibu mengambil kunci mobil pemburu, bersiap untuk menggunakan mobilnya, mengantar suami ke rumah sakit. Tapi begitu dia menyalakan mesin, dia terkejut. Ternyata di dalam mobil tidak ada. Dengan terpaksa, wanita itu kembali ke pondok kayu, menemukan anak laki-laki itu, dan menanyakan cara untuk pergi dari sana. Namun, saat itu kondisi anak laki-laki tampak sangat buruk, tidak peduli bagaimana ibu itu mendesak, dia tetap tidak mau berbicara. Tetapi ketika dia membuka belenggu di tubuh anak laki-laki itu, tiba-tiba anak itu berubah sikap, mendorong wanita itu ke dinding hingga pingsan, lalu dengan cepat berlari keluar dan menghilang di hutan lebat. Ini membuat ibu sangat menderita. Ketika dia terbangun, keempat anggota tubuhnya sudah terikat erat, dan di sampingnya berdiri seseorang yang mengaku sebagai ibu dari anak laki-laki itu. Dia terus-menerus menuduh wanita itu tidak seharusnya membiarkan anak laki-laki itu pergi. Jika tidak ada kejutan, sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Wanita itu hanya memberi ayahnya minum seteguk air, tetapi tidak menyangka begitu keluar dari mobil, dia melihat seorang anak laki-laki sedang melakukan kekerasan terhadap pria di tanah. Lisa juga mencoba menembak untuk menakut-nakuti, tetapi anak laki-laki itu sama sekali tidak takut, malah langsung menyeret pria itu ke tepi sungai dan menenggelamkannya hidup-hidup di dalam air. Cara yang begitu kejam ini sama sekali tidak seperti perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak laki-laki belasan tahun. Menyadari ada yang tidak beres, Lisa segera kembali ke dalam mobil dan langsung mengunci pintu. Setelah itu, anak laki-laki tersebut juga menjelaskan kepada Lisa bahwa sejak kecil dia dan adiknya ditangkap dan dikurung di ruangan oleh orang itu, sehingga dia membunuhnya, dan terus memohon agar Lisa menemaninya menyelamatkan adiknya. Namun, setelah melihat sisi menakutkan anak laki-laki itu di siang hari, bagaimana mungkin Lisa akan menurut begitu saja? Awalnya mengira penolakannya bisa membuat anak laki-laki itu pergi. Siapa sangka detik berikutnya, terdengar suara kaca pecah dari jendela belakang. Dan segera setelah itu, anak laki-laki itu memanjat masuk. Untungnya, Lisa bereaksi cukup cepat, segera bersembunyi di kamar mandi, sehingga berhasil lolos dari bahaya.
Anak laki-laki itu juga tidak terburu-buru. Dia duduk di pintu, sambil makan, sambil menceritakan masa lalunya yang menyedihkan. Mengatakan bahwa dia bisa melarikan diri berkat bantuan ibu Lisa. Tetapi sekarang ibunya ditangkap oleh orang jahat, dan adiknya juga ada di tangan mereka. Jadi anak laki-laki itu berharap Lisa bisa menemaninya untuk menyelamatkan keluarga masing-masing. Begitulah, anak laki-laki itu berbicara dari malam hingga pagi, dan Lisa juga bimbang untuk waktu yang lama. Tetapi demi keselamatan ibunya, akhirnya dia setuju dengan usulan anak laki-laki itu. Ditambah lagi ayahnya sudah meninggal karena kehilangan banyak darah. Tidak ada gunanya bagi Lisa untuk tetap tinggal. Dengan demikian, keduanya memulai perjalanan bersama. Di perjalanan, anak laki-laki itu tidak melakukan tindakan yang berlebihan, dan kepercayaan Lisa padanya pun bertambah. Sementara itu, para penjahat juga mulai mencari anak laki-laki tersebut. Setelah mereka pergi, ibu Lisa melepaskan diri dari ikatan, dan bersiap untuk segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun, melepaskan tali di tubuhnya saja tidak cukup. Yang benar-benar mengurungnya adalah rompi ini. Bagian belakang rompi terhubung dengan kabel baja, membatasi jangkauan geraknya maksimal hanya 5 meter. Namun ibu juga orang yang tangguh. Dia menggunakan batang besi dari lemari pakaian, dengan paksa membuat lubang di dinding. Lalu melalui lubang itu menuju ke ruangan lain, mengambil pisau cutter dari meja, dan memotong rompi tersebut. Tak lama setelah dia bebas, Lisa dan anak laki-laki itu juga menemukan tempat ini. Akhirnya ibu dan anak perempuan itu pun bersatu kembali. Dengan usaha ketiga orang itu, akhirnya mereka menemukan adik perempuan yang disebutkan oleh anak laki-laki itu di dalam ruang bawah tanah. Hanya saja, gadis itu sudah disiksa hingga tidak berbentuk manusia lagi, dan tampaknya mentalnya juga tidak stabil. Melihat anak laki-laki itu, dia tampak sangat ketakutan. Dalam kondisi seperti ini, membawanya pergi hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, sang ibu menyarankan untuk melapor ke polisi terlebih dahulu, lalu kembali untuk menyelamatkan orang. Namun ketika mereka baru saja sampai di luar pintu, pemilik rumah kembali. Wanita gila ini tanpa berkata apa-apa, langsung menembak kaki ibu. Kemudian kedua wanita itu pun bergulah. Lisa awalnya ingin membantu, tetapi siapa sangka anak laki-laki itu tiba-tiba berkhianat, dan langsung menariknya pergi. Dalam situasi kritis, ibu teringat kata-kata suaminya, berpura-pura mati saat menghadapi bahaya, dan trik ini memang berhasil. Melihat ibu perlahan kehilangan kemampuan untuk melawan, wanita gila itu pun mulai lengah, lalu beralih menyerang Lisa. Ternyata, identitas sebenarnya dari anak laki-laki itu adalah putranya. Hanya saja anak ini memiliki masalah mental, membunuh siapa saja yang ditemuinya, sehingga dia dikurung oleh orang tuanya di dalam kamar. Adapun gadis di ruang bawah tanah itu, sebenarnya bukan adiknya, melainkan hanya mainan yang ditangkap orang tuanya, untuk anak laki-laki itu, sehingga gadis itu menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihatnya. Mendengar hal ini, sang ibu tiba-tiba menyadari. Sambil ibu dan anak yang aneh ini berbicara, dia diam-diam mengambil sebatang kayu dari pagar, memanfaatkan titik buta pandangan untuk mendekati mereka, lalu dengan tegas menyerang, menusuk puluhan kali, dan membalikkan wanita gila itu ke bawahnya, menggosok dengan keras. Memanfaatkan waktu ini, Lisa juga berhasil menyelamatkan diri dan berhasil memberikan bantuan yang luar biasa. Melihat situasi tersebut, ibu tidak berani menunda sedikit pun, mengambil kunci wanita gila itu dan berencana melarikan diri dengan mobil. Namun pada saat itu, pihak lawan terbangun lagi. Tidak hanya itu, dia juga menggigit Lisa dengan keras. Ibu juga tidak tinggal diam, memasukkan gigi mundur, menginjak berkas dengan keras, dan akhirnya menabrak sebuah pohon besar. Kali ini, wanita gila itu benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Di akhir film, ibu dan anak perempuannya menangis bahagia, saling berpelukan erat, mengendarai mobil menghilang di kejauhan, hanya meninggalkan anak laki-laki itu di tempat untuk bertahan hidup sendiri.